Kata kita seperti biasanya, insyaallah hari ini kita lanjut kaji bab sholat fikih, dan nanti insyaallah kita lanjut kajian kita di kitab yang sudah pernah kita bahas. Kita lanjutkan lagi, yakni kitab Jam'u Jawami'ul Musannafat. Kemarin sudah kita bahas rukun sholat, yakni pada apa terakhir? Bagus. Bang, tidur. Sengaja masih memanas. Terakhir kita bahas Al-Fatihah. Sekarang kita lanjut rukun selanjutnya. Habis Fatihah, rukun selanjutnya. Habis Fatihah, rukun selanjutnya adalah ruku. Ini kita bahas ruku. Bagaimana ruku yang sempurna? Karena kalau ruku yang sempurna jarang kita pahami. Tapi kalau rokok sempurna, tahu sholat semua. Jadi kalau sholat ruku itu nanti ada beberapa syaratnya yang harus kita pahami, yang kita praktekkan dalam sholat. Ya, nanti kembali lagi kita yakin bahwa sholat kita syah. Dari sah itu nanti juga dapat khusyuk insyaallah. Karena kalau kita tidak pahami bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang sah secara fikih, rasa-rasanya susah kita dapat khusyuk. Jadi kita pelajari ini syaratnya bagaimana, sholat yang benar itu bagaimana, supaya nanti juga bisa mudah mencapai meraih kekhusyukan dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat itu menjadi hal penting. Orang yang berdampak di luar sholatnya, dia karena sholatnya khusyuk. Tapi kalau sholatnya tidak khusyuk, dia hanya sekadar melakukan gerakan-gerakan sholat biasa saja. Dia ada bahasa juga, ada orang sholat itu hanya sekadar mempraktekkan gambar sholat. Kalau di buku yang pedoman tuntunan sholat lengkap itu kan ada gambar praktek sholat. Jadi kalau orang yang sholat nggak pakai ilmu, nggak memahami lebih dalam bagaimana syarat dan rukun, dia hanya dalam kehidupannya mempraktekkan sholat aja, nggak sampai sholatnya khusyuk. Maka kalau orang yang sholatnya khusyuk, dia akan menunjukkan dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Maka kalau orang yang sholatnya khusyuk, biasanya otomatis akhlaknya baik, akhlak kepada orang lainnya baik, perlakuannya kepada orang lain baik. Tapi kalau rajin sholat, banyak sholat, udah banyak rakaat sholat ditunaikan, tapi masih ada aja kesalahannya, kejahatannya kepada orang lain, akhlaknya nggak bagus, maka itu belum sholat. Sholatnya belum khusyuk. Sederhananya kan ada orang yang kalau lagi ngobrol, kita komunikasi dengan dia asik main handphone. Kita ajak ngomong jawab, tapi jawabannya nggak nengokin kita. Nah itu nggak berakhlak. Itu belum sholat ya, walaupun ada sholat tapi nggak tercermin akhlaknya. Contoh misalnya, sederhana sering mungkin ada tamu datang ke rumah. Jadi kalau tamu datang ke rumah pas pulang, itu kan ada akhlaknya. Ada model orang kalau tamu datang dia pulang, ya udah, begitu keluar ya udah. Kalau rumahnya ada terasnya, itu ada akhlaknya. Kalau dia keluar, diantar sebentar ke depan, ditengoki orang itu berangkat. Sekian langkah, udah kita nggak nampak lagi, baru kita masuk. Kita katakan maaf, adabnya orangnya kurang. Tamu belum pidi masih pidi, tamu itu nampak kita nutup pintu. Nah itu akhlaknya kurang. Nah ini kadang kita nggak perhatikan. Coba dalam istri, siapa dia tamunya? Termasuk kalau misalnya ada pesanan dari kurir, ya kan? Entah GoFood, entah Gojek, entah paket. Coba akhlaknya bagaimana? Karena kita kan udah masuk paket ke orang kita, udah tutup aja pintunya.
begitu. Pergi dulu dia, kita tengok dulu sampai jauh. Itu terkadang yang kita tidak sadar ada akhlak seperti itu. Maka kalau orang nggak sholat tapi nggak peka dalam keadaan gitu, maaf, itu mungkin sholatnya belum khusyuk. Anak-anak kita pun ajarkan ada ajarkan akhlak. Kita pun termasuk kadang sama orang suka sembarangan. Kita nengok orang sekarang, maaf, tolak ukurnya kekayaan, tolak ukurnya harta benda. Kalau tahu banyak duitnya, tinggi jabatannya, HP-nya Apple, terowak itu, Apple yang terowak. Itu kalau kita kadang kalau dia ngomong kita dengerin kan. Kalau dia cakap denger aja, Pak, agak seger kan. Tapi kalau ada kawan biasa-biasa aja, nggak pernah ngasih apa-apa, tapi akhlaknya baik, adabnya baik, kita nggak hormati, nah itu salah. Maka puncak dari sholat khusyuk itu adalah nanti ada akhlak yang mudah sama orang tua, ada akhlak suami sama istri dan sebagainya. Nah, itulah yang mau kita kaji lebih dalam. Kalau misalnya mungkin Ustaz Nubis dari enak ngajinya dari kemarin pagi, kok masih tidak ada berapa kali ngaji. Itu aja, bosan kali ya. Bosan-bosan, cara ngaji, bosan-bosan, habis jamaahnya. Jadi kita yang ngaji 3 orang, 4 orang nggak apa-apa. Ini cobaan. Dalam artian cobaan, disinilah ngetes bagaimana keimanan kita. Karena udah kita bahas berulang-ulang, kalau mau dibubarkan nih ngajinya udah enak, bubar aja. Karena itu yang 3 orang, tapi ada jamaah juga kan dari YouTube-nya nggak tahu ada lagi nonton, gitu kan. Aku pun kadang sekali-sekali juga bajuku cantik, beciku rapi, aku ganteng-gantengin, karena masuk YouTube. Lebih banyak jamaah di dunia maya dibanding dunia nyata. Dunia nyata gitu kan. Nggak tahu tuh kalau di dalam cuma 3 orang di YouTube lain. Tapi malah ceritanya pengajian dari Ahad. Kesannya kan rame, ngetes musolanya kecil, nggak ada jamaahnya. Mana mungkin ini musola ada pengajiannya. Lalu ada kompleknya banyak, ya nggak apa-apa. Selama masih ada suara berkumandang dan azan di komplek ini, ada majelis taklim, ada sholawat, insyaallah Allah turunkan terus berkah rahmat di komplek kita yang kecil ini. Kita kadang nggak tahu rahmat berkahnya Allah yang turun dari orang-orang yang di komplek ini ikhlas, ya. Ikhlas berdoa, ikhlas melakukan sesuatu, ikhlas ngurusin musola, ikhlas ikut ngaji. Dari situ kadang turun rahmat barokah dari Allah. Banyak mungkin perlindungan yang Allah berikan. Di tempat lain, di kampung lain kemarin ada bencana, ada hujan deras, walaupun nggak deras katanya banjir, jadi kita aman-aman. Ada yang tempat lain mungkin komplek gang lain kena puting beliung, aman kita di sini. Padahal sekali-sekali cobaan kita mau lihat aja lah, kita mau lihat dia aja lah kalau Semarang kemarin. Itu pun adalah masa tahu sama monyet, cabut monyetnya. Kalau terusin nyoba kita monyetnya, dihajar pula, nanti jumpa kembaran pula ya. Nah, kita lanjut kajinya. Jadi walaupun bahasnya ruku, bahasnya sujud, sebenarnya kita membahas maknanya, membahas bagaimana dampak di luar sholat. Kita lanjut syarat ruku. Ada pun syarat ruku yang tersebut di dalam kitab fikih 3 perkara. Pertama disengaja, kedua tumakninah, ketiga hendaklah rata tulang belakangnya. Bacaan ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi pas sholat ketika ruku, ini kadang kita asal-asal aja. Namanya ruku itu bungkulkan badan. Padahal syaratnya pertama disengaja. Maka disengaja ya sudah kita dengan niat di awal sholat, ya kita menyengaja ruku, cuma kita perbuat rukunya. Itu masuk disengaja. Yang kedua syarat rukunya tadi disebutin tumakninah. Apa tumakninah? Bang Ahmad, tumakninah apa? Orang sana Ustaz, orang tembung. Ada tuh nama tumakninah, ruqyah. Tumakninah apa? Bang Agus. Baru dengar Ustaz. Apa tadi kan? Banyak lain. Apa? Tumakninah apa? Jadi kalau udah ngaji paling nggak tahu lah istilah-istilah sholat. Kan? Ada kemarin di
niat ada kosotnya, ada ta'arud, ada ta'lim, nah itu nggak tahu yang lain, cuma kita yang tahu. Mu'allim pun ngaji tajwid, izhar, idgham, nggak tahu semua di sini. Jadi kalau ada kuis tiba-tiba datang orang kuis tajwid, dapat hadiah, cara cuma-cuma, naik umroh, cuma sampai bandara. Pertanyaannya tajwid, idgham, izhar, bisa harus jawab. Bukan namanya menjadi ilmu yang klasik. Ya, tapi kalau mungkin juga orang datang tiba-tiba masih tajwid, nah gitu. Apa tuh maknanya? Dalam sholat berhenti sejenak seminimal lafaz Allah. Nah, jadi ketika ruku, kalau dihitung sahnya aja nggak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, berhenti sejenak aja seminimal membaca lafaz Allah itu udah sah. Jadi dia termasuk rukun nanti. Di sujud ada tumakninah, berhenti sebentar. Ini karena kita sholat nggak sadar, kita nggak ada tumakninahnya. Begitu kok Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Entah pas di kantor, entah pas di rumah, lagi ada urusan, lagi ada pekerjaan, hilang tumakninahnya. Gerakannya mau cepat aja. Itulah biasanya istilah sholatnya seperti sholat pencuri, mau cepat aja. Baca surah Al-Rabbiyal Azim wa bihamdi dibuatnya supaya cepat, udahlah sup ini dia mengenal smackdown mulai kenal gitu. Sup sama Allah liman hamidah. Jadi itu maknanya ketika rukuk seminimal lafaz Allah. Yang diajarkan subhanallah azim wa bihamdi 3 kali. Lebih 3 kali, maksimal 6 boleh. Kalau kita sholat jamaah dan imamnya agak lama, seukuran kita udah baca subhanallah azim wa bihamdi 3 kali, tapi kok lama kali ya? Kok baca pelan-pelan enggak selama ini ya? Mungkin imamnya mengamalkan lebih dari 3 kali, enggak apa-apa. Karena yang dianjurkan rukun panjang itu rukuk sama sujud. Kalau tidak sama rukun atau sujud, rukun pendek. Dia lebih pendek dibanding rukuk dan sujud. Kita kadang tidak tahu tuh, bisa jadi lebih lama kita tidak ya. Seharusnya rukuknya lebih lama dibanding tidak, sujudnya lebih lama dibanding rukuk di antara sujud. Atau kita kan sama-sama aja, enggak, itu ada rukun panjang, ada rukun pendek. Karena letak pemaknaan sholat salah satunya rukuk, ya kan? Di rukuk itulah kita merendahkan badan. Merendahkan badan itu kan simbol dari bentuk kepatuhan kita sama Allah. Nah, maka syaratnya tadi sengaja tumakninah. Itu kadang yang diperhatikan begitu kalau sholat. Kan udah pernah saya bilang, coba ukur berapa menit sholat, udah pernah dicoba. Mari, kalau dites pakai stopwatch, berapa menit lah kita sholat rata-rata. Kalau udah pernah, kalau entah di musola, entah di rumah gitu. Mungkin kalau sholat sendiri lah, atau kalau sholat jamaah itu ikut imam. Coba kalau sholat sendiri gitu, pakai stopwatch, dites dulu. Ketika sholat berapa menit kita sholat itu. Kita kan sholat mau cepat aja. Kalau bisa pakai ekspres. Begitu pesan paket hari ini, setengah jam kemudian nyampe kalau bisa. Kasihan tukang paketnya. Berapa menit Pak? Pernah dites? Pernah Ustaz. Kalau dulu awal-awal sebelum pengajian 3 menitan, 3 menit 4 menit. Nah, sekarang mungkin enggak. Kalau sekarang alhamdulillah udah sekitar 5 menit, 6 menit gitu. 5 menit 6 menit. Bagus. Tapi itu jangan di-setel gini ya. Aku kalau lama itu pembiasaan aja ya, pelan-pelan. 5 menit 6 menit. Masih cepat juga sebetulnya. Tapi itu udah lumayan lah. Kadang kita nggak tahu, ada orang sholat baru gini ya Pak, dia sholat sini udah sujud ya, dia makan berdiri gitu, kapan berdirinya, langsung dia suruh langsung sujud. Kita begitu kan, adalah doa itu kan nggak usah, ya, Al-Fatihah coba ya. Tapi itulah menentukan kualitas kita ketika sholat. Maka kalau ruku lamain gitu, syaratnya disengaja tumakninah. Mesti ada berhentinya. Lalu yang ketiga, ini jangan dengar rata ulang belakang. Agak praktek sih. Mau masuk YouTube, agak
berdiri. Nah, jadi ketika ruku itu hitungannya rata tulang belakang. Allahu Akbar. Hitungan rata tulang belakang. Berarti ini enggak semua orang beda-beda kan panjang tangannya. Yang penting hitungnya rata. Rukunya Allahu Akbar. Hitungannya kalau nanti ada yang kurang rata dia mesti ke bawah nggak apa-apa. Tangannya bawahin. Atau udah kayak gini udah rata udah jadi rata dia. Nah, kadang kita nggak perhatikan. Itu kan bisa sholat ekspres. Allahu Akbar. Sami Allah. Nah itu ada tumanina. Nggak asal tumanina dulu. Seminimalnya nafas Allah. Allahu Akbar. Allah. Sami Allah. Ya ini kita sering kecolongan di situ di ruku. Mau cepat aja. Allahu Akbar. Sami Allah. Mesti rata ya. Allahu Akbar. Rata. Itu aja rata kayak papan lurus. Nah itu kan sholat ruku ketika sholat 3 disengaja tumanina kemudian rata tulang belakang. Ya ruku kalau bisa sempurna. Ya jangan rokok aja sempurna. Ya kalau rokok sempurna tuh dia ingin rokok. Jadi kalau ruku mau cepat ya. Yang masih rokok nggak apa-apa rokok. Rokok itu hukumnya makruh. Jadi kalau makruh itu ya nggak haram beda ya. Ya tapi bagi yang masih merokok, kalau memang mau meninggalkan rokok ya tinggalkan. Nanti bisa dibantuin terapi. Kalau memang belum masih nyaman ya lanjutlah. Selama mampu lanjut. Jadi kalau udah napasnya kayak napas kayak kereta Supra, tapi nggak fit lagi Supranya. Di starternya kayak gitu lagi aja. Ada orang itu nengok karakternya itu dari seorang kereta bisa. Ada yang sombong dia model itu model kereta besar. Yang besar itu yang cantik, pemindahkan ada. Apa namanya kata apa? Kata gede ya, kalau gede. Itu pun apa karakternya? Itu misalnya sombong, bunyinya apa ya? Gong, sombong kata ya. Ada orang yang modelnya santai dia. Dia naik bebek lah, naik motor-motor pakai gigi. Itu apa ada bunyinya? Neng, goceng, neng. Ada yang model naik Vespa. Itu pun orangnya lebih rendah hati lagi tuh. Karena Vespa satu suaranya bising, yang kedua campur dorong ya. Makanya kalau bunyinya Vespa itu kan ada suara dorong ya. Dorong. Ini Vespa tahu deh. Nah, jadi itu dia kembali lagi ruku ketika sholat disengaja. Yang kedua rata tulang belakang, 3 tumanina. Beres rukunya. Perhatikan kalau sholat di rukunya. Kita beres ruku selanjutnya. Habis ruku apa? Enggak tahu habis ruku apa. Habis ruku. Habis ruku enggak tahu. Apa bang? Tidak. Terus kenapa? Enggak ada ini. Ini agak baik. Kadang-kadang udah ngaji banyak kan juga udah ada. Tadi saya kan nggak ada kayaknya. Begitu ngaji kok kayaknya. Suara ustaz itu pas orang malam itu suara kayak kita bobo. Kenapa ya tunduk dengar, tunduk ngantuk bobo terakhir. Nah, itu coba anda apa? Tapi kan itu pahala ibu kita. Walaupun nggak ngaji gini insya Allah. Jangan dapat pahala itu insya Allah. Pelan-pelan aja. Walaupun agak berat kali geserkan bantal sama guling tadi. Nah, itu cobaannya itu. Tapi mau sengaja masih bisa kita ngaji lah. Walaupun seminggu sekali. Ini kalau udah nggak dibuat lagi nggak ada, habis ini kita tidak. Silaturahimnya hilang, ilmunya hilang, maaf, barokahnya nanti hilang di komplek kita. Kita masih bisa, mudah-mudahan kami. Kita nggak tahu ini setahun ke depan ini bisa sampai keluar ini. Nggak ada lagi. Keluar ya. Nggak tahu lah. Kemarin kan doa kemarin itu sholat salah satu doanya minta ambil. Jadi belum dikabulin sama Allah. Cuma agak banyak kalau ngajar orang. Nah itulah. Kalau gampang aja orang, nyalek aja boleh. Nah, nyalek tahun 2024. Kalau gampang ngajar orang kan, kalau gampang dapat besar suara.
kolega-kolega, gak usah ramai, gini aja, belum ngaji, banyak barokahnya. Ajaran ngaji, ajaran anak-anak, kan, main YouTube, udah sampai banyak yang nonton, sampai juta-jutaan yang mulai kan. Kita lagi cari nggak tahu, ini juga mulai nih, kita lagi jangan masuk TV aja, YouTuber ya, jaga-jaga lah terus, mau kenapa mulai, inget-ingetin. Aku tahu kita lupa ya, tapi kita masuk TV aja kan. Seorang guru ngaji, di apa? Bilang kamu, beri juga lah kalau dari gitu, kita lupa. Tapi seolah baru tahu ilmunya itu. Jadi kalau bisa terkenal jangan terkenal kali lah, Pak ya terkenal kali nanti hilang kalau dia. Lanjut, sekarang tidak. Dan demikianlah bacaannya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, syarat tidak ada syarat tidak itu yang tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu 3 perkara. Pertama disengaja, niat tidak. Sama kayak rukuk disengaja. Yang kedua hendaklah betul tulang belakang. Nah, jadi beberapa rukun itu memang mesti tegak tulang belakangnya. Kalau dia rukuk rata, kalau dia berdiri bertegaknya. Karena dalam sholat kan agak tinggi kan. Memang kita jadulkan memandang tetap sujud, tapi nggak gini. Kalau kayak gini yang goyang jadi nangis. Nah, jadi kalau dia tinggal sami Allah liman hamidah tegak, baca Rabbana lakal hamdu milkus samawati, terus wa milul ardi wa milul ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi baru iktidal sama ruku jangan panjangan, iktidal tetap panjangan ruku. Itu dia ya. Kata tulang belakangnya tumakninah, sama yang ketiga tumakninah. Mesti berhenti sebentar, jangan sampai Allah liman hamidah langsung sujud. Nah, itulah dia rukun dari syarat dari iktidal. Lanjutnya di sini sujud terakhir. Bismillah kita lanjut kitab akhlak tasawuf. Adapun syarat sujud itu yang tersebut dalam kitab Tuhfah dan Nihayah 7 perkara. Pertama disengaja, kedua mengantarkan anggota yang 7, ketiga tumakninah, keempat menghadapkan kaki kepada kiblat, ibu kaki. Tahu di sini mungkin ibu jari, menghadapkan ibu kaki. Ini ibu kaki atau ibu jari kepada kiblat. Kelima, jangan berlapian dahinya, jangan berlapis, jangan ada yang menghalangi. Dan keenam, memberatkan kepalanya. Ketujuh, meninggikan yang rendah. Nah, kita bahas satu-satu. Sujud, nanti sekarang sujud. Nah, ini sujud lebih banyak perhatian kita. Nah, kalau sujud yang pertama syaratnya disengaja sama. Kedua, mengantarkan anggota yang 7. Mana yang 7 kalau sujud yang mesti kena atau nempel? Mana? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jari-jarinya. Nah, maka perhatikan kalau sholat, ini jari-jari kita dianjurkan kalau bisa ketika dia sujud, misalnya gini kan, ini nekuk semua kalau bisa pas sujud, nekuk. Nah, kadang kita yang mau nekuk itu cuma apa deh? Cuma jempol sama jari. Bisa nggak kira-kira? Coba kalau sujud dulu, atau kalau bisa sujud itu untuk terbuat sujud. Coba tes dulu. Bisa nggak ini semua? Jari-jarinya sujud dulu. Itu jarinya ikut nggak nekuk? Ikut kan? Titiknya udah. Nah, usahakan kalau bisa semua. Bisa semua. Nah, ini memang tergantung satu kesehatan lah. Kalau udah kagak asal uratnya kan kayak jangan kan semua usah jempol sakit kali. Setelah masih sehat, belum tahu soal subuh mana? Kita ya. Masya Allah. Oh, nggak apa-apa. Ada lagi mana? Nah, dah. Jadi sujud. Kalau sujud nih, yang hak tadi yang 7 mesti tersentuh semua. Kan? Nah, itu dia. Tumakninah, menghadapkan jari-jari tadi ke kiblat. Nah, jadi ini
anggap kaki, ya kan? Ini kaki ya, ini tangannya gini. Nah, perkara tangan, ini dulu. Ada yang mungkin nanti lupa dibahas. Ketika sujud, mana dulu, kaki atau kepala? Kan itu aku sering dibahas tuh. Ada yang ngamalkan kalau dia sujud mesti ke kepala dulu, baru lutut. Katanya kalau nanti lutut dulu baru kepala kayak unta ada. Ada yang ngamalin dulu kayak gitu. Kita biasa kan mana? Yang bisa kita praktekkan mana dulu? Lutut kan, lutut dulu. Itu yang kita nggak usah kaji dalam, yang penting tahu dasarnya. Kalau nanti ada yang bilang, oh salah kalau sujudmu, ini perkara turunnya dulu. Itu nggak usah dibuat kali. Itu pun kalau bilang ada, cuma kita Syafi'i kalau dia sujud, ini dulu. Oh, baru ini jatuh, ini lurus, baru kepala. Perhatikan ada sholat yang ini dulu, misalkan ada kan? Jadi ketika dia sujud, dia usahakan untuk kepalanya dulu, baru ini. Ada, perhatikan. Nah, kadang-kadang Syafi'i ini dulu. Lama ini mana? Mana yang turun dulu, teman-teman? Nah, lutut, Bang Ijan, lutut. Sujud ya, nggak tidur. Nah, ya kan? Nah, lutut dulu. Memang ini kena kalau dia nggak terlalu lama, susah datang. Agak kencang banget banget. Nah, ya kan? Nah, jadi ketika turun ini dulu, baru kepala. Nah, itu dia ya. Jadi tahu dasarnya. Jadi dalam hadis itu singkatnya yang benar, bukan yang benar ya. Yang Imam Syafi'i lebih mengambil ini dulu. Itu perhatikan nanti. Kalau sholat itu ada yang ini dulu. Yang ini dulu. Nah, udah. Nah ini, kemudian tujuhnya tadi melihat. Melihatnya itu karena dari pada tempat sujudnya. Apalagi haknya jangan berlapis. Maka kalau kita sholat tuh imam yang pakai ilmunya sholat lurus dan rapat. Dah. Itu diginikan ya. Bukan mau gaya, itu bukan mau gaya-gaya. Bukan mau gaya supaya kalau nanti tengok Allah ada nampak jidatnya incrong, ada bekas sujudnya hitam-hitam, padahal gini-gini kecil-kecil ya. Enggak. Itu supaya tidak ada pelapis. Ada orang yang pakai peci tenggelam dia, bahasa Indonesia tenggelam. Nah gini. Nah kalau gini nggak sah. Nah cuma lidah apa deh. Dan perhatikan juga. Nah bagus kan nggak usah pakai peci. Nah itu pun kenapa dia cuma pakai peci, pakai penutup kepala? Itu dulu saya bilang memang dianjurkan karena bisa jadi rambutnya agak panjang. Ketika sujud ada rambut menghalangi di sini. Nah makanya dia bilang kalau imam bersama imamnya itu jangan setengah aja, setengah berapa? Kalau dia sepuluh seberapa begini dia juga nih. Sepuluh seberapa? Itu ada orang empat tadi. Cuma itu aja tapi ya. Tadi nggak apa-apa lah, tapi empat ini udah sholat duduk aja. Paling nggak gitu lah. Tapi jangan apa. Gini kan ada kecilnya. Ya kalau dari orang sekarang gini ya udah sekitar. Sering kan perhatikan gitu kan. Orang sholat kan. Jadi bukan perkara bajunya dibetulin, sininya wangi, punya wangi anjuran, tapi perhatikan yang menjadi rukun dalam sholat yang kalau kita khawatir. Nah, jadi udah akan sini. Jangan anda berlapis. Jadi kalau dia laki-laki atau perempuan, sujudnya kan beda tangannya. Ada yang gini ya, ada yang gini. Nah, kita gini, asal gini aja. Ada mungkin sebagian itu memastikan sujud itu mesti gini. Tapi kalau ada gini kan, terus ininya memang menjorok nah, itu dianjurkan, cuma nggak sampai berbeda lagi gitu. Perbedaan itu tuh, kalau bisa nggak cukup di satu tempat saja itu pas sujud, memang betul gitu. Nanti kalau jadi salah niat, rusak kan sholatnya. Kenapa? Sujud dulu, turun kepalanya dulu, nanti gini. Ini pun agak dari sekitar gitu. Nah, jadi yang kita pahami kalau sujud pertama tadi disengaja, yang kedua mengatakan anggota yang tujuh, nah, jadi tangannya gini, ini ada yang melapis, ini juga jangan ada yang melapis di kaki kalau bisa tetap gini. Usahakan kalau sujud semua jari, ibu jari sampai kelingking, usahakan gini, nepuk ya bisa ya. Nah, pun agak payah, bisa kayak gimana? Agak susah. Mana yang kena yang kayak gini, misalnya tengah aja ya, kayak jempol sama jempol agak payah ya. Ya, tapi kalau memang ada usul nggak masalah. Tapi kalau kita sehat-sehat, sering-sering sholat, ya kan, sujudnya udah bener kayak gini. Nah, ya mesti
kakinya itu bahkan dengan kaki semua rapat bisa. Begitu juga duduk antara dua sujud, diusahakan ketika duduk dua sujud atau nanti duduk terakhir kayak akhir ini. Nah ini usahakan juga. Walaupun mungkin nanti ikut ngangkat ini jari ini ya. Nah, perhatikan ya. Ini supaya menjadi hak juga dalam menghadap kiblat. Nah itu diperhatikan. Menghadapkan keempat menghadapkan tumanina nanti ketika tumanina sesudah udah. Keempat menghadapkan kaki kepada kiblat. Kelima jangan berlapis darinya. Jangan berlapis darinya. Itu ya. Tapeci. Entah mungkin sana nanti tengok kalau ada sholat. Nah, itu makanya nanti ada yang kalau sholat kita nggak dianjurkan. Itu pas corona kemarin saya pas corona. Udah ada sajadahnya, dia mau sejadah kecil lagi. Nah itu nggak tahu gajinya, guru bilang kemarin saya itu bilang, guru-guru bilang itu nggak perlu. Kalau udah ada sajadah, masalah double lagi. Ini kan udah pas corona itu kan udah pakai sajadah ini, di double lagi mereka. Pakai sajadah bawa dari rumah. Nah, jadi nanti selain tidak pakai berlapis, ternyata lebih tinggi itu nggak boleh juga. Itu tempat imam aja nggak boleh lebih tinggi daripada makmum. Tempat ini. Nah, karena kita tengok juga kalau ada sholat di masjid di Senayan itu lagi tambah papan lagi berapa senti biar lebih tinggi itu pun nggak boleh. Ada kaidahnya, gitu, ada aturannya. Nah, maka perhatikan kalau sujud. Keenam memberatkan kepala. Beratkan kepala berarti memastikan kepalanya kena tempat sujud dan kepala benar-benar sempurna lah dia turun ke bawah. Lalu ketujuh meninggikan yang rendah. Nah, udah ini sama pemahamannya. Bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Disitulah rukun daripada sujud. Cukuplah rukun kita sujud. Kita lanjut kita satu lagi karena udah lama dibahas. Nanti kita akhlak. Di sini nanti kita bahas kalam-kalam ulama. Nanti isinya agak-agak ada nampak-nampak sedikit, nampak sedikit nggak apa-apa. Karena ini hidup ini perlu ditampar, perlu dirago. Kadang kita salah belok gitu. Karena kan kalau salah belok kan diingetin kan. Nanya silakan. Ya apa dia ngomong. Ustaz, ini mau bertanya yang masalah tadi apa? Yang pakai berlapis sajadah. Nah, saya kan kalau kadang sering saya Jumat itu saya sering bawa sajadah yang macam sajadah kecil gitu kan, bawa lagi. Nah itu kan saya gini terkadang kalau misalnya sujud kan kadang hamba itu sering dipijak-pijak berpasir, jadi kalau saya pakai sajadah lagi sering naik ke pasir itu, kadang antisipasinya nanti saya sering bawa sajadah lagi dulu. Kalau itu gimana tuh? Ya makanya kalau kalian bawa sajadah kalau sholatnya di keramiknya itu nggak masalah. Jadi nggak ada ketinggian, nggak ada pelapisan di situ. Tapi kalau udah ada sajadahnya, ya kalau tadi memang kadang lah BKN pada Jumat itu memang jadi hal istimewa kan. Jumat itu ya dibersih-bersih dan kadang kita rukuk ke sujud nampak ada pasir garam itu ya, yang bening-bening. Karena ada pelaku dari batu-batu kan ada parahnya. Nah jadi yang nggak dianjurkan lah. Tetap aja dapat sajadah itu. Nah, kan nggak ada najis kan, ini kan perkaranya kerikil atau ada besi dulu lah. Nah, lalu kalau mau saja tapi ngambil posisinya di tempat keramik boleh, tapi kan lucu lah. Saya saya udah saja, kenapa dilapis lagi? Walaupun ada unsur kesehatan dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi penekanannya di situ kita tahu kenapa nggak itu ada pelapisan atau ada nanti peninggian di situ, makanya nggak dianjurkan. Apalagi dia atau pendapatnya ini sebagian. Kalau sajadahnya utuh nggak apa-apa. Sajadahnya utuh. Yang nggak boleh itu sajadahnya yang separuh itu, yang hanya sujud aja. Nah, tapi kalau saya lebih nyaman, udah langsung aja. Kalau bersihkan dulu kan. Selama nggak ada najis di situ. Kalau ada najis, kena syaratnya, belum syaratnya nggak terpenuhi itu sudah jadi nggak salah. Jadi kan kita udah disediakan dengan manusia, nggak usah bawa sajadah lagi lah. Dalam rajin tadi ada sajadah bawa sajadah, mau bawa impaknya banyak. Di bawah. Kalau tapi kalau memang abang ini sahnya tetap sahnya, cuma kita tahu aja dasar ilmu. Ada lagi? Pas mengejar? Ada yang mau nanya, mau jawab? Enggak. Ada.
kan? 15 menit lagi lah, kita lanjut sedikit. Jadi fikih dapat, akhlak dapat. Nah, jadi urusan hati itu penting juga. Kita yang sudah mulai dekat sama Allah, nggak urusan ibadah aja. Urusan ibadah aja nanti kadang kita nganggap yang penting banyak jumlah ibadahnya. Abu minallah, tapi lupa pada abu minallah. Nah itu diingatkan ulama berkaitan dengan ilmu akhlak tasawuf. Silakan mau tanya sambil cari kajinya, nggak lupa di dalamnya. Manfaat lagi bagaimana di mauludi dan dari amin umatkan Allahumma hidayah dari sholat. Nanya fikihnya tadi untuk sholat kita lanjut sedikit kitab Jamul Jawami Usul Nafas. Ini kumpulan dari pengajaran, kumpulan nasihat-nasihat yang diterangkan oleh ulama. Isinya mengingat sama kita berkaitan dengan ibadah, berkaitan keimanan, berkaitan dengan hablum minallah, hablum minannas. Kita kemarin sudah baca pembukaannya. Ini kita lanjut isinya. Jadi isinya pengajaran pertama, pengajaran kedua, pengajaran ketiga dan selanjutnya. Waktu di grup saya kirim juga bukunya bahasa Indonesia terjemahnya. Kalau mau mengkaji di rumah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, aku heran kepada orang yang yakin akan kematian tetapi ia bersenang-senang. Aku heran kepada orang yang yakin pada hisab di hari kiamat tetapi ia masih menghimpun-himpun harta. Aku heran kepada orang yang yakin adanya kubur tetapi masih tertawa-tawa. Aku heran kepada orang yang yakin pada akhirat tetapi masih bersenang-senang di dunia. Begitu juga kepada orang-orang yang akan fananya dunia ini tetapi masih menganggapnya abadi. Orang yang alim lidahnya tetapi jahil hatinya. Orang yang bimbang dengan ketaifan manusia dan lupa dengan ketaifan dirinya. Aku heran dengan orang yang bersuci dengan air pada lahiriah tetapi lupa mensucikan hatinya. Aku juga heran kepada orang yang mengetahui bahwa Allah melihat akan tetapi ia durhaka kepadanya. Tetap tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul. Nah ini di sini yang heran itu kalam Allah, bukan kata Allah, firman Allah. Jadi aku heran kepada orang yang yakin akan kematian tetapi ia bersenang-senang. Jujur, kita hari ini banyak dinampakkan tentang kematian fenomena. Konten kita yang baru berbulan, kita pun sudah melaksanakan ratu kita. Jauh seminggu 2 minggu kita pun melihat ada fenomena, ada kejadian yang maaf mengejutkan kita kan. Ditemu di pasar 9 Rumah Arpas, anak muda tawuran. Jika kita lihat di medsos itu tersebar videonya kan. Di kawasan polisi kita lihat banyak kejadian kematian yang kita lihat ada yang orang mati maaf sakit dulu baru meninggal, ada yang sehat-sehat meninggal, ada yang maaf tuh dibunuh meninggal. Maka kalau berkaitan dengan kematian itu yang disampaikan sama kita sebagai hamba Allah, kita disuruh siap-siap aja. Kita dikasih tahu pastiannya kalau kita pasti meninggal, pasti kita mati. Gak dikasih tahu sama Allah tanggal, jam, hari, bulan, tahunnya gak dikasih tahu kan? Gak dikasih tahu. Makanya kita lihat Allah dari kematian sama kita itu pertama waktu, kedua tempat, yang ketiga cara nggak tahu. Maka orang yang hari ini beramal soleh, mudah-mudahan akhirnya pun soleh. Orang yang awalnya maksiat, mudah-mudahan akhirnya taat. Celaka dia sudah taat, tapi di akhirnya maksiat. Maka kita nggak tahu kan, maka terus berdoa. Maka kalau kita lihat kasus kemarin itu maaf, kita orang tua diingatkan ya, anak-anak kita udah kayak jadian, udah kayak zaman jahiliyah, nyawa udah kayak mainan. Ini kalau videonya, itu kan ada 2 orang kan meninggal kan. Itu nengok maaf ya, tapi nengok buku kemarin di Costa, nggak selera makan juga aku, karena nggak pas lagi makan, kalau makan selera juga. Itu badannya itu kayak maaf dipotong-potong, pala ini kayak dicongkel gitu. Nah, yang miris itu kan aturannya lebih bawa samurai, bawa pedang, udah
semangat membunuh, boleh-boleh, ada gitu ya, boleh-boleh. Kalau belum tahu saya nggak sendiri, aku nggak ada, aku suka. Boleh-boleh, itu kan miris sekalian, karena zaman sekarang hilang kayaknya dari mereka itu ada akhlak rasa kasih sayang. Membunuh orang kok sampai senang gitu. Jadi kalau bahasa dulu zaman jahiliyah ya kalau zaman jahiliyah anak itu dibunuh-bunuhin kan. Kalau anaknya itu perempuan, jadi kan zaman jahiliyah. Nah, yang laki-laki aja. Jadi sekarang kita lihat maaf, dulu nggak pernah kita tahu. Alhamdulillah kampus insya Allah aman, barokah itu. Ketemu dulu nggak pernah berpikir tentang kasus itu. Dulu kalau tengok kasus kriminal kan sendiri tengok di mana? Di TV mana tengoknya? Indonesia apa namanya kalau kasus kriminal? Patroli, ya kan? Kalau di CCTV pusat, kalau kecil nengok kriminal itu kayaknya, oh ini nggak di sini, di Jawa-Jawa ada kan? Bapak bunuh anak, kawan bunuh kawan, anak bunuh, itu alhamdulillah nggak pernah dengar ya. Sekarang kalau ketemu udah rawat, setiap malam minggu ada aja di tahunan, ya. Sampai ada hoax yang kemarin kan, karena ada kasus itu hari hari apa bersebaran. Warga kampung tidak keluar rumah karena ada pembalasan dari warga Sintis yang kemarin dibunuh. Itu hoax. Tapi kalau dikaji-kaji orang sekarang apa ini masalahnya? Kalau kita bilang pencucian itu kondisinya banyak personil, tapi memang kaitan namanya itu luas. Jadi kan kita bisa lah mengkaji itu ya. Tapi kalau kaji diri, ngaji begininya, kenapa gitu? Kok gampang kali buat nyawa hilang? Kok gampang kali kita bilang cara cuma-cuma? Nah, kita nggak tahu kan kapan aja itu. Nah, maka karena kita nggak tahu kita kapan meninggal dan bisa kapan saja kita kembali kepada Allah dengan ulama, jangan bersenang-senang gitu, karena kita nggak hidup abadi gitu. 50, 60, 70 kan, kalau 70 udah banyak bonusnya lah ya. Kalau 70 udah banyak bonusnya lah. 60 lah, ada yang bilang 60 udah habis, udah diblokir. Kalau aku udah diblokir lah. Nah, jadi kita yang masih hidup ini coba sebelum kembali berdatang ajaran kita. Kalau ditanya, kita kan udah banyak kesadarannya. Jadi dalam kitab Muka Syaifatul Qulub karangan Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali itu mengisahkan tentang Nabi Yakub dengan malaikat maut. Suatu waktu malaikat maut datang kepada Nabi Yakub. Ditanya sama Nabi Yakub, wahai malaikat maut, kamu datang hanya untuk bertamu atau mau mencabut nyawaku? Kata malaikat maut, aku hanya datang untuk bertamu. Baiklah, tapi lain kali kalau kamu datang ingin mencabut nyawaku, jangan tiba-tiba. Utuslah beberapa utusan sama aku ngasih kode kalau kamu akan mencabut nyawaku. Lalu berangkat malaikat maut, pergi malaikat maut, gak lama kemudian beberapa selang waktu, kemudian datang lagi malaikat maut. Karena dari malaikat karena Nabi Yakub pernah bilang kalau mau datang ngabut nyawa dikasih urusan, dan malaikat dan Nabi Yakub gak merasa ada urusan itu. Yang Nabi Yakub merasa malaikat maut datang hanya mau bertamu. Baik malaikat maut kau datang hanya ingin bertamu kan, tidak ingin mencabut nyawa. Bukan apa kata malaikat maut? Tidak, oleh Nabi Yakub, aku datang untuk mencabut nyawa. Tapi belum ada urusannya. Apa kata malaikat? Sudah ketetapan datang kepadamu, ajal datang kepadamu, dan aku sudah mengirim utusan. Tapi maaf, engkau tidak menyadarinya. Apa utusannya? Kau lihat rambutmu mulai memutih, mulai berubah. Itu tanda-tanda. Kau lihat badanmu mulai lemah. Kalau berjalan lemah. Kamu lihat badanmu maaf, kalau jalan tidak agak bungkuk. Rambut berubah, jalannya lemah. Itu ya bungkuk. Itu utusan dari Allah. Kalau sudah mulai berubah, tengok lah. Kadang-kadang ada yang anak muda berubah. Itu urusan itu pengingat. Nah begitu kan ya. Tapi juga jangan itu jadi pertanda kuat. Bisa jadi nggak sebelum berubah
Teman nikah, beliau nikah gitu. Banyak yang masih muda. Jadi sebenarnya itu tadi. Di dalam kita hidup ini, saya pernah bilang juga ada kayak kita naik eskalator. Di sini ada eskalator, di sini mana ada eskalator? Nggak ada ya. Atau kita pakai ini kan? Oh di Sujunya ada eskalator, tangga jalan, ada. Orang Suju, semuanya. Aku dari kamu sebenarnya ada. Di sini kan ada eskalator ya? Ada. Jadi kalau naik eskalator kan, tuh orang naik tangga ini kan takut ya. Macam tengok di itu kemarin tuh ada ibu-ibu tangganya nggak jalan pun dia gemeter ya. Ini tuh tangganya nggak ada, aneh ngomong-ngomong ya. Gemeteran gitu. Apalagi kadang yang naik tangga di jalan ibu mau belanja dulu di asrama tengok ada buka serok ya. Ngapain ya buka serok ya? Gemeter ya kita. Jadi kita kan belajar dari situ. Kalau naik sekarang tangga jalan, kita kan nggak usah bergerak lagi ya. Lalu kadang-kadang orang naik sekarang jalan lagi ya. Ngapain gitu? Udah cepat gitu. Jadi kalau kita dapat pelajaran. Bernaik eskalator itu, bernaik tangga jalan itu, kita bergerak, kita dipaksa naik ke atas kan. Sama hidup kita ini nggak ngapa-ngapain pun. Kita dipaksa teman-teman habis waktu, nambah umur menuju kematian. Ada orang berjalan waktunya isinya dengan ibadah, zikir, sholawat, istighfar, ibadah, sedekah. Jadi hidup dia nggak hanya ini. Ada yang rumahnya itu dia sedekah, uangnya pas-pasan untuk sedekah. Jadi kalau sedekah menjadi amal ibadahnya. Ini amalan ini nggak berapa saya dibawa kita. Karena pertama kalau uang itu nampak gitu, nggak sampai jumlahnya orangnya dengan ininya positif. Nggak apa-apa daripada sama sekali. Tapi kadang kita lupa bahwa sedekah itu termasuk ibadah yang luar biasa bagi kita. Itu juga ada pembuktian secara psikologis. Kalau orang yang rajin sedekah nggak akan miskin. Yang rajin sedekah itu nggak akan miskin. Kita kan menganggap kalau harta berkurang punya kita habis. Berkah matematika sedekah ternyata bukan dikurang makin berkurang, dikurang makin bertambah. Tapi ini ada apa yang prakteknya di musola kita. Kita bukti ngomong ini berapa aja belum terkumpul gitu, tapi udah telepon. Jadi gitu ya. Jual kemana nih nggak jadi nggak enak. Kalau nggak jadi ini ada lagi yang telepon lagi. Jadi gitu lah, bismillah aja lah. Itu satu bangun jalan bagus ini. Kalau tiba-tiba nggak jadi, itu tambahin aja. Yang penting sudah disampaikan gitu saya. Kalau tadi kita udah tinggi rasa sedekahnya, sadar tanpa itu. Ginilah, perubahan sedekah itu gampang gini. Lalu kita kalau makan ikan, itu habis atau disisain pulangnya? Kita makan ikan. Habis atau disisain pulang sama kepala? Kalau ada manas, habis pulang itu gitu kan. Tapi kalau ikan apa? Ikan sarden. Sarden itu tulangnya agak enak aja. Kalau kita makan ikan, itu dagingnya kita makan, tulangnya kan bersisa. Jadi saudara sedekah ini yang tulang tadi itu, bagian setidaknya begitu. Tulang tadi kita tidak kasih kan. Artinya ada bagian dari tulang tadi itu kita kasih sama kucing kan, sedekah gitu. Karena jadi kita sadar ternyata, ya kalau belum bisa sedekah dagingnya, ikan dari ikan, paling tidak sedekah tulang ikannya gitu. Maka kalau kita lihat gaji sedekah 5.000 itu kalau kita keluarkan sedekah besar atau kecil? 5.000 besar atau kecil? Bilang aja kecil lah. Nah, kalau tergantung persepsi orang. Ada yang di saat dia lagi kurang baik keuangannya mungkin itu di angka yang besar. Tapi kalau ibaratnya keuangannya di angka yang cukup atau lumayan itu di angka kecil. Orang yang uangnya ada 2 juta, dia sedekahnya 5.000, 5.000-nya kecil. Uangnya cuma 6.000 dia punya, 6.000, tapi dia mampu sedekah goceng 5.000. Besar nggak 5.000? Besar. Betul. Kapasitas. Jadi sedekah kita ya kita lihat nikmat yang Allah berikan. Yang kita nikmatnya hari ini berkaitan dengan harta uang, kita lihat di balik tetangga lain. Kalau aku mengeluarkan sekian sama dia yang bagi dia itu 2.000 besar, aku
aku 2.000 penghasilan untuk sama si 2.000, maaf, yang dipandang dia, yang besar pahalanya palingnya dia. Nah kita nggak pantas lagi kayak gitu. Kemudian setelah kita tahu bisa sedekah yang paling kecil, ada dompet kotak lipat jalan, buka dompet, cepet, limpul, 20, 10, ujungnya itu 2.000 mana diambil. Jujur aja mana Pak? Ya limpul, kalau kantong biasanya 2.000. Coba sekali ngambil. Makanya aku pernah lewat video dia, kebetulan kan enggak, kotak lipat itu jalan. Rupanya pas kotak lipat itu jalan, uang itu mulai pakai kantong luar, ya kan? Maksudnya di sini sedekah 2.000, ya 10.000 pulang ngopi lah, kalau sholat Jumat ngopi ya. Ngantuk lagi, ngantuk ini. Jangan kotak lipat di sana, nggak sadar, ngambilnya masukin 2.000. Pas pulang, ditengok bos salah masuk, itu nyesel kali dia rasanya itu. Pas ngopi, kok buatnya berubah kan? Ada seharusnya, ya pelan-pelan memang sedekah ini bab yang perlu ujian lagi kita. Tapi coba banyak, alhamdulillah kita tengok orang yang sudah melakukan gerakan-gerakan sedekah banyak. Di masjid alhamdulillah, Semarang kalau sedekah Jumat udah kita lihat dari situ. Ada yang ngasih kotak, kalau lagi bagus ngasih kotak. Kalau nanti ada yang kue. Nah, itu satu bentuk alhamdulillah. Dulu nggak ada sedekah Jumat, dulu nggak ada. Dulu kalau Jumat sekarang udah jadi ada. Jadi kita udah banyak lihat orang juga yang kalau dia sama duit itu udah apa ya? Kalau rasanya dikasih rezeki itu, dia kan tinggal di kalau di keluarga itu balik. Kalau ikhlas gak ikhlas. Kalau aku lebih bagus limpul gak ikhlas daripada 2.000 ikhlas gak apa-apa. Kalau limpulnya ikhlas, kita kan enggak. Kita kan ikhlas, 2.000 orang baca gak ikhlas, 10.000 gak ikhlas gitu. Boleh ini apa ya? Balik-balik tadi. Kamu skala besar, gak ikhlas gak apa-apa. Enggak tinggal luar. Fadilahnya tetap dapat. Nah itu dia. Maka kembali lagi ke kaji kita, bergerak atau ibadah, kita semua berjalan menuju kematian. Ini berjalan semua ini. Gak tahu gak kita berapa lagi kita. Ya kan? Kalau salah dulu kan bisa dicek lah masuk kantin berapa satunya TMRI ya, dari potong bulan belum TMRI tahu kita satunya berapa. Paket data tuh bisa buka aplikasi, masukkan di pagar keluar. Itu sisa-sisinya gak ada yang tahu gitu. Bisa ustaz, ya bukan semua kemungkinan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, dan kerja jualan mati, dan kerja di kantor mati, ustaz kalau di sini lah didoakan mati. Iya, iya, tapi bilangnya jangan didoakan lagi. Keputusan Ustaz. Aku kan ngetes sendiri, ya kan ada yang tahu kan. Bisa orang yang muda ini belakangan jamaah kedua, dan bisa jamaah kedua kalau yang udah belakangan. Kalau bisa Ustaz bicara ngomongnya lama-lama aja lah, kalau bisa gerakin lagi, kira doa. Jadi kalau kita sama Allah panjang usia, itu benar nggak boleh. Karena kita nggak boleh kita panjang usia, boleh ditentukan kok kapan kita meninggal, kita bahagia. Tapi menurut saya boleh minta panjang usia, tapi tambahin panjang usia barokah. Karena umatnya Nabi Muhammad dan umat Nabi terdahulu kan beda masa hidupnya. Masa dulu ratusan tahun, tapi kalau kita sekarang itu hidupnya ya tadi 60-70 tapi udah banyak bonus. Tapi alhamdulillah terus videonya Nabi Muhammad, tapi bisa beramal sama kayak orang yang hidup setahun. Dengan apa? Dengan bermodal kan, bisa beramal hitungannya sampai 80 tahun dan sebagainya. Itu saja ngaji kita, dan silakan kita mengaji tasawuf akhlak, mengingatkan kepada kita semua. Sudah saja mari kita beramal. Kata Rasulullah, iman itu yazid wa yanqus, bertambah bisa berkurang. Yang aja tahu bukan yang musola ini, kalau lagi banyak kami jamaah, berarti rata-rata imannya bertambah. Untuk alhamdulillah pada musola kita ini banyak pemain-pemain apa lah aja. Si A udah jarang kendor, masuk si B. Alhamdulillah itu bagus tuh. Tapi kalau misalnya A B C D nanti orangnya A B C D, kalau misalnya bukan, ini belum bukan lagi kan? Bawa jalan, dua, udah masuk ke orang. Nah,
Begitulah, mudah-mudahan insyaallah dengan mengaji pelan-pelan kita bisa memperbaiki bekal. Kita nggak tahu kapan semua dipanggil. Banyak sudah di antara kematian datang atau orang meninggal takjiah, kita ingat sama kita bahwa kita pun bakal begitu. Kalau kita takjiah dan orang meninggal, kita nanti berganti posisi sama dia. Kita kan hidup gitu kan, karena hidup di atas tanah, kita meninggal di bawah tanah. Mudah-mudahan kita semua terus ucap perbaiki amal, bisa istiqomah. Insyaallah kita semua keluarga bahagia selama dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nggak ada yang mau ditanyakan. Kita tutup. Bila insyaallah nasrul minallah wa fathuhun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abrari wa shifaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka